bloknya atau linernya ini sudah bagus sekali. Ini harus 4 hari ataupun seminggu. Kita tutup dan kita naikkan, kita sekir dan kita ganti sealnya. Lanjut kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di my channel. Halo sahabatku semua, sedulurku, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Oke bro, lor, hari ini saya mau merakit mesin L300 diesel yang lalu kita turunkan. Kesempatan kali ini saya mau merakitnya kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini lor. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Oke bro, lor, kita mulai dulu. Sebelum kita mulai, pastikan untuk komponennya yang mau kita pasang dan kita rakit sudah kita bersihkan lor, seperti ini. Lalu untuk alatnya yang mau kita ganti sudah kita siapkan. Ini untuk 120 PS nya dan yang sebelahnya itu L300 diesel. Di sini ada 3 buah crankshaft atau kuras, dan yang ini 100 PS dan yang tengah 120 dan yang berikutnya L300 diesel. Lalu untuk silinder bloknya atau bloknya, lah ini sudah kita bersihkan. Kita mau rakit yang L300 dulu. Oke, kita mulai. Kita tegakkan dulu seperti biasa lor. Untuk crankshaft L300 nya kita cuci ya. Ini masalahnya baru kita selip, belum kita otak-atik ya. Kita mulai dulu. Lanjut kita pemasangan untuk langkah awal metal jalannya atau metal round. Ini kita pakai metal yang Daido Jepang. Ini kita pasang ke stang pistonnya seperti ini lor. Lanjut kita paskan ke crankshaftnya atau kurasnya. Pastikan kurasnya sudah tercuci dengan bersih dan kita semprot berulang-ulang. Jangan sampai lupa lor, harus disemprot ya. Di lubang-lubang oli ini harus disemproti semua. Setelah kita pasang dan kita coba seperti ini ya, harus enteng, jangan sampai seret atau jim. Nah seperti ini ya. Setelah kita coba ke crankshaftnya bahwa metalnya, stang pistonnya dalam kondisi bagus seperti ini, lanjut kita bisa melepasnya kembali dan kita letakkan di tempat yang bersih. Kita lepas dulu, kita buka. Setelah kita lepas untuk stang pistonnya seperti ini lor, kita tempatkan di tempat yang bersih ya. Lanjut kita bisa memasang untuk metal duduknya. Metal duduknya kita di sini pakai yang Daido. Ini 0,50. Sebelum memasangnya pastikan lor untuk bloknya sudah dalam keadaan bersih ya. Sudah disemproti semua lubang-lubang oli dan lubang bautnya. Jangan sampai ada pasir atau kotoran. Dan juga lubang oli ini untuk jet olinya sudah disemproti semua lor, sudah dibersihkan. Lalu untuk bautnya ya, ini sudah dipastikan harus bagus. Ini jangan sampai ada yang seret begitu. Bisa dicoba. Lanjut kita pasang untuk metal duduknya. Oke, setelah terpasang untuk metal duduknya di silinder bloknya, pastikan jangan terbalik. Yang ada paretan oli dan lubangnya ini diletakkan di silinder bloknya. Lalu untuk yang tidak berlubang seperti ini kita letakkan di kapnya. Nah di sini ya. Mungkin teman-teman sudah tahu semua atau paham ya. Jadi kita lanjut dulu. Selang jet olinya ini harus sangat bersih lor. Dan juga bautnya ya sudah dicoba. Cara mencobanya gimana? Begini lor. Ini di tengah-tengah ini ada valve, kita bisa sokok dari sini ya. Kita dorong pakai obeng kecil. Nah ini
Ini harus lembut, jangan sampai seret dulu baru lembut lur, begitu ya. Usahakan dari mulai awal dorong sampai akhir itu lembut. Nah ini ya, intinya tidak ada halangan atau seret begitu lur. Ini sangat penting sekali. Lalu kita pasang. Lalu kita bisa kunci bautnya. Setelah terpasang, untuk keseluruhannya, metalnya dan baut jet olinya, selangnya kita kasih oli, dan metal bulannya jangan sampai ketinggalan, jangan lupa, jangan terbalik arahnya. Lanjut kita pasang crankshaftnya atau kurasnya. Setelah kita kunci, untuk bautnya kita coba. Nah ini loh, harus enteng, tidak boleh seret begitu ya. Untuk ukurannya kita seperti biasa. Seperti biasa lor, kita pasang seal belakangnya, seal kurasnya, lalu sebengnya ya, sealnya, sebengnya, lalu kita pasang untuk flywheelnya atau roda gilanya. Kita lanjut dulu. Lanjut seperti biasa, kita tegakkan dan kita pasang pompa olinya. Kita pasang dulu pompa olinya dan water pumpnya atau pompa airnya. Oke, setelah kita pasang untuk paginya atau gasketnya dan kita lem, ini untuk pompa olinya pastikan harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita pasang. Ini bisa melepas baut bunga ini, dilepas dan dibersihkan ya. Lalu untuk sealnya ini harus diganti dengan yang baru. Setelah selesai, kita bisa memasangnya. Untuk gigi pompa olinya jangan lupa. Oke, lanjut kita pasang bautnya. Lalu kita kunci bautnya. Kita pasang bautnya. Oke, setelah kita pasang untuk pompa oli dan pompa airnya, seperti biasa kita mulai pasang untuk ring pistonnya ke pistonnya. Sebelumnya kita tes dulu untuk celah atau gap ring pistonnya. Kita mau melihat hasil lemernya. Oke, ini ring pistonnya kita masukkan dulu, kita coba. Kita ingin mengetahui seberapa hasil lemarannya, hasil akhirnya itu ya, hasil bubutnya. Oke, kita coba dulu, kita pakai 25 dan 20 ya. Biasanya kita kalau L300 ataupun kalau diesel PS lama ya,
itu 0,20. Kita coba dulu. Untuk 25 tidak masuk, ini 0,20. Nah, ini lur. Untuk celaringnya 0,20, sangat rapat sekali ya. Setelah kita tes, kita mengetahui untuk bloknya atau linernya ini sudah bagus sekali. Tinggal kita peraningan saat memanasi mesin setelah hidup ya. Ini harus 4 hari ataupun seminggu baru bisa untuk kerja. Jangan langsung untuk bawa kerja lor. Jadi harus dirunning dulu ya, dipanasi minimal 4 hari. Setelah seminggu baru bisa kita bawa jalan untuk kerja. Supaya apa? Supaya mateng dan awet begitu. Oke, lanjut kita pasang rem pistonnya ke pistonnya. Setelah kita pasang untuk rem pistonnya ke pistonnya seperti ini. Lanjut kita pasang lur. Sebelum memasangnya kita kasih oli dulu untuk bloknya. Lanjut kita pasang. Pastikan sebelum memasang untuk bushing dari stang pistonnya harus diperhatikan. Kalau sudah longgar lebih baik diganti. Kalau ini kita ganti baru ya lur, untuk bushingnya ya. Seperti biasa untuk celahnya diusahakan jangan sampai jumpa atau ketemu begitu ya. Bisa kita agak ataupun segitiga. Oke, lalu kita press. Oke, setelah kita press, kita dorong. Mana bang? Mana? Setelah kita pasang untuk pistonnya nomor 1 dan nomor 4, lanjut kita pasang untuk kapnya. Kita lanjut pasang piston 2 dan 3. Setelah kita pasang untuk pistonnya dari nomor 1 sampai nomor 4, lanjut kita pasang untuk kapnya, lalu kita kunci untuk stang pistonnya. Oke, setelah kita kunci untuk stang pistonnya, murnya ya atau bautnya, untuk ukurannya kita pakai seperti biasa. Setelah kita pasang untuk keseluruhannya, kita cek kembali ya keseluruhannya buat bautnya. Lanjut kita pasang untuk saringan olinya atau selang pipanya di sini, dan kita pasang karternya.
Semangat terus bos. Kita pasang dulu karternya. Kita pasang untuk karternya dan kita kunci bautnya. Setelah kita kunci bautnya, lanjut kita pasang untuk kampas koplingnya dan transmisinya, dan kita naikkan. Mudah-mudahan cepat rampung dan tidak ada halangan. Kita lanjut. Setelah kita pasang untuk karternya dan kita mengunci bautnya, kita posisikan seperti ini mesinnya. Lanjut kita pasang untuk transmisinya. Untuk transmisinya ini sudah kita pasang di bawah. Lalu untuk dekselnya belum kita pasang, dikarenakan apa? Belum selesai kita sekir. Lah itu masih di pojokan dekselnya. Nah, gitu lur. Megangin mesin. Sudah mulai tahu. Kita lanjut dulu, kita tutup dan kita naikkan. Alhamdulillah untuk mesin L300 nya sudah naik lur. Kita lanjut pemasangan untuk komponen yang kecil-kecil. Lanjut kita pemasangan dekselnya. Ini dekselnya masih kita sekir atau kita sekur. Setelah kita servis untuk dekselnya atau headnya, ini klepnya kita ganti 4 buah, bagian yang minyak atau klep minyak kita sekir dan kita ganti sealnya. Lanjut kita mulai pemasangan. Ini untuk packing dekselnya atau gasket silinder headnya ini sudah kita pasang. Ini tidak kita pakai lem ya, ini kita hanya pakai grease, kita basahi sedikit. Lanjut pemasangan, kita pasang dulu. Kita mulai pasang untuk dekselnya. Oke, setelah truk atau pas, lanjut kita pemasangan bautnya. Baut dekselnya kita pasang dulu. Kita pasang dulu baut dasarnya. Setelah kita kunci bautnya, kita pakai ukuran seperti biasa lur, 10 kilo atau 11 kilo ya. Lanjut kita pasang untuk injection pumpnya, injeksinya. Nah di sini ya. Ini untuk injeksinya tidak kita cuci atau tidak kita kalibrasi ya. Masalahnya kita coba dulu begitu lur. Oke, kita masukkan dan kita pasang bautnya. Setelah kita selesai memasang tapak injection pumpnya, lalu untuk noken asnya atau as klepnya sudah kita pasang, dan juga rocker armnya atau pelatuk klepnya sudah kita pasang semua lur. Lanjut kita pemasangan timing belt. Ini yang awal timing belt yang kecil tidak ada ya, jadi kali ini kita pasang. Kita timing beltnya kita pakai yang asli. Nah ini timing beltnya yang besar juga mau kita ganti. Sebenarnya timing yang lama masih bagus ya, cuma berhubung yang punya khawatir, suruh ganti sekalian begitu. Untuk kelaharnya di sini juga kita ganti baru, kelahar tensionernya atau setelan timing beltnya yang kecil kita ganti juga. Oke, kita pasang dulu timing beltnya. Setelah kita pasang untuk timing beltnya yang kecil dan yang besar, usahakan topnya jangan sampai lari lur, harus pas ya di crankshaftnya, lalu di gigi balance-nya ini atas dan bawah. Lalu yang besar begitu juga di as klepnya dan injection pumpnya, bos pumpnya harus pas untuk topnya. Lalu kita bisa periksa kembali baut-bautnya. Bagian depan ini jangan sampai ada yang terlupa atau tidak kenceng ya. Nanti kalau sempat jatuh bisa berbahaya lor pada timing beltnya.
Lanjut kita bisa menyetel klepnya. Untuk klepnya di sini sudah saya setel seperti biasa. Kita pakai ukuran 0,30 sama rata. Lalu kita pasang tutup klepnya dan kita pasang tutup timing belnya, radiatornya, kipasnya ya. Kita lanjut dulu, kita pasangi. Sangat mudah lur. Jadi kita lanjut dulu ya. Oke, setelah kita pasang untuk keseluruhannya, radiatornya sudah kita pasang. Untuk air radiatornya sudah kita isi, lalu olinya sudah kita isi juga. Kita pastikan bahwa keseluruhannya baut-bautnya sudah kuat, tidak ada yang terlupa. Lanjut kita anginan dulu. Ini untuk akinya kita jumper nih. Ini baterainya ngedrop, jadi kita coba dulu ya. Kita starter. Oke mas, coba mas, di starter mas. Lagi. Oke, untuk minyaknya sudah naik atau sudah keluar. Lanjut kita kunci untuk selang nozzle-nya. Oke, setelah kita kunci untuk selang nozzle-nya, untuk kelimanya nanti kita pasang. Kita tes dulu, hidupkan. Masuk mas, dipanasin dulu. Yuk. Untuk mesinnya sudah hidup, kita lihat olinya. Untuk olinya bagus ya, olinya naik. Kita panasi dulu. Untuk hasilnya seperti ini lor. Ini masih kita panasi dulu, kita running dulu seperti biasa 4 hari atau seminggu ya. Nanti setelah running kita cek kembali, kita bisa menyetel klepnya lagi dan mengecek keseluruhannya. Mudah-mudahan aman dan lancar. Untuk ragasannya masih proses juga. Ini belum hidup. Kita lanjutkan esok hari ya. Ini sudah mau maghrib. Alhamdulillah untuk hasilnya lumayan bagus lor. Kita running dulu. Kita running seperti biasa 4 hari ataupun seminggu. Mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Buat teman-teman, terima kasih buat dukungannya untuk channel ini. Saya doakan banyak rezekinya untuk teman-teman semua dan lancar usahanya, amin. Karena teman-teman semua channel ini bisa berkembang. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.